sebelumnya terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya mendengarkan presentasi yang dibawakan oleh Dr. Endang, di mana yang akan dibahas pengelolaan atau pemusnahan limbah vaksin pasca vaksinasi hewan. Untuk itu, waktu kita persilakan Dr. Endang. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang pengelolaan limbah vaksinasi pasca perlakuan vaksinasi pada hewan di farm maupun di tempat praktek kita. Pengelolaan atau pemusnahan limbah vaksin pasca vaksinasi hewan oleh Dr. Hewan Endang Purwanti, PT Swadesi Chandra Sentosa. Pendahuluan. Limbah vaksin pasca vaksinasi hewan meliputi sisa vaksin dan seluruh sisa dari kegiatan vaksinasi hewan, termasuk antara lain vaksin yang kadaluarsa, vaksin yang terkontaminasi, vaksin yang bocor atau terbuka kemasannya, siring atau jarum suntik, siring dan jarum suntik, botol bekas vaksin, tutup botol atau vialnya, kemudian segel tutup botol atau vial, sisa potongan dari ampul, kemudian kotak atau styrofoamnya yang sudah tidak dapat digunakan kembali untuk kegiatan vaksinasi, termasuk limbah lainnya dari sisa kegiatan praktek kedokteran hewan di farm atau klinik hewan, misalnya alkohol, kapas, masker, ya, dan lain-lain. Pentingnya pengelolaan limbah vaksin adalah untuk mencegah risiko pencemaran lingkungan farm atau lingkungan tempat praktek yang berupa bahaya biologi, kimia, dan fisik dari sisa kegiatan vaksinasi dan praktek kedokteran hewan. Mencegah risiko penyebaran agen penyakit terhadap manusia dan hewan dari bahan biologis sisa vaksinasi dan atau vaksin yang kadaluarsa atau terkontaminasi. Mencegah risiko bahaya kimia terhadap manusia dan hewan dari bahaya kontaminasi bahan kimia komposisi dari vaksin dan atau bahan pengisi vaksin. Mencegah risiko bahaya fisik terhadap manusia dan hewan yang disebabkan oleh sisa vaksinasi seperti jarum suntik dan siring, botolnya, dan tutup botol vaksin. Kemudian ada aspek regulasi atau peraturan dalam pengelolaan limbah vaksin, yaitu untuk mematuhi peraturan perundangan di bidang kesehatan lingkungan, juga untuk mematuhi peraturan perundangan di bidang pelayanan kesehatan hewan, juga sebagai bagian dari pelaksanaan Good Veterinary Practice dan Biosecurity. Jenis limbah vaksin. Jenis-jenis limbah vaksin terbagi limbah biologis, limbah benda tajam, dan limbah kimia. Limbah biologis itu berupa vaksin aktif atau live, kemudian juga vaksin kill, sarung tangan, swab, kapas, dan material lain yang bersentuhan dengan vaksin. Juga limbah biologis ada juga memiliki risiko infeksi dan memerlukan prosedur penanganan dan pembuangan atau pemusnahan. Kemudian ada juga limbah benda tajam berupa jarum suntik, aluminium tutup botol, potongan ampul, dan benda tajam lainnya yang digunakan pada proses vaksinasi sebelum dan sesudah vaksinasi. Benda tajam yang lainnya yang dapat melukai dan berpotensi menyebabkan infeksi apabila tidak ditangani dengan benar. Kemudian jenis limbah yang lain adalah limbah kimia berupa pengarut, pelarut, pengawet, adjuvan, serta bahan kimia lainnya yang merupakan bagian dari komposisi vaksin. Juga ada bahan kimia yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, hewan, dan lingkungannya. Untuk hal ini dilakukan pemisahan limbah. Tujuannya adalah untuk memastikan penanganan dan pemusnahan serta pembuangan dengan cara yang sesuai untuk meminimalkan risiko dan atau memfasilitasi pengolahan dan daur ulang yang aman. Pemisahan limbah juga dengan tujuannya mengurangi limbah berbahaya yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Kemudian mengurangi biaya dalam pengelolaan dan pemusnahan atau pembuangan limbah. Caranya ditempatkan dalam wadah khusus dengan bahan dan bentuk yang sesuai dengan sifat limbah. Kemudian masing-masing wadah diberi berwarna yang berbeda, misalnya merah untuk limbah biologi, kuning untuk benda tajam, biru untuk limbah kimia, untuk memudahkan pengelola mengidentifikasi dan memisahkan limbah sesuai sifat dan risiko bahayanya. Kemudian pelabelan, keterangan asal limbah, kemudian diberi tanggal dan jenis serta sifat limbah. Ini untuk memudahkan pengelola untuk mengidentifikasi limbah sesuai sifat dan risiko bahayanya. Pengumpulan dan penyimpanan sementara
dilakukan sebelum proses pengolahan, pemusnahan, dan pembuangan apabila limbah vaksin tidak dapat langsung dilakukan pemusnahan. Kemudian disimpan pada wadah yang tahan bocor dan diberi tutup. Limbah bahan biologis ditempatkan pada wadah dengan tutup pengaman agar tidak mengkontaminasi keluar wadah. Kemudian ruang tempat penyimpanan limbah sementara harus memiliki ventilasi yang baik. Ruangan terpisah dari tempat penyimpanan pakan, vaksin, dan obat-obatan. Juga harus cukup luas untuk cukup menampung sementara sampai dilakukan pemusnahan. Kemudian cara pemusnahannya dengan cara insinerasi, yaitu diproses dengan pembakaran dengan temperatur tinggi secara bertahap dalam alat insinerator. Pemanasannya dengan pembakaran untuk merusak dan menghancurkan bahan berbahaya serta mengurangi volume limbah. Memastikan proses pembakaran dapat mematikan patogen dan menghilangkan risiko bahaya. Proses ini cukup efektif, namun memerlukan alat insinerasi dan bahan bakar, sehingga biayanya cukup mahal apabila jumlah atau volume limbah hanya sedikit. Proses pembakaran apabila tidak sempurna dapat menimbulkan risiko pencemaran udara. Kemudian cara pemusnahan yang kedua adalah dengan autoclave. Autoclave ini mirip dengan panci presto ya. Proses pemanasan temperatur tinggi dengan uap air bertekanan tinggi menggunakan alat autoclave atau steam pressure tank, yaitu dengan tekanan 121 dan 1 kg per cm persegi untuk mematikan mikroorganisme pada vaksin live atau vaksin yang terkontaminasi. Juga efektif untuk sterilisasi sisa alat seperti siring, kapas, dan lain-lain. Kemudian cara pemusnahan yang ketiga adalah dengan penguburan dalam tanah. Cocok untuk pembuangan limbah yang tidak berbahaya, memerlukan lokasi tanah pembuangan limbah, perlu kepastian limbah yang dikubur tidak akan mengkontaminasi lingkungan tanah, yang disebut dengan landfill disposal. Alternatif cara pemusnahannya bisa dengan disinfektan untuk mematikan dan menetralkan bahan biologis termasuk virus dan bakteri. Direndam dalam larutan disinfektan yang sesuai untuk jenis virus dan bakteri limbah vaksin. Cocok untuk limbah bentuk cairan atau benda yang terkontaminasi. Kemudian alternatif yang kedua adalah perebusan dalam air mendidih untuk mematikan dan menetralkan bahan biologis dan mikroorganisme dalam limbah vaksin yang bersifat sensitif terhadap panas. Memerlukan pengetahuan untuk menentukan lama perebusan yang diperlukan. Proses penghitungan waktu dimulai sejak temperatur air mencapai titik didih. Dapat digunakan untuk limbah cair dan barang yang terkontaminasi sebagai alternatif apabila tidak tersedia alat autoclave. Kemudian alternatif yang ketiga adalah enkapsulasi, yaitu proses pemusnahan limbah dengan mencampurkan atau memasukkan ke dalam campuran atau adukan bahan sejenis semen untuk pengecoran bangunan atau konkrit. Setelah bahan semen mengeras, diharapkan akan melindungi dan mencegah terjadinya kontaminasi keluar dari semen yang mengeras tersebut. Banyak digunakan untuk membuang limbah benda tajam seperti jarum suntik serta bahan kimia. Demikianlah ya sedikit paparan yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada moderator Justina. Baik, terima kasih Dr. Rendang atas presentasinya. Tadi di mana pembahasannya pengelolaan pemusnahan limbah vaksin pasca vaksinasi hewan ya. Ada juga tadi pentingnya pengelolaan limbah. Nah, untuk Bapak Ibu yang lain dari presentasi Dr. Endang tadi sangat menarik ya. Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Pak Rahmanto, nanti langsung dijawab sama Dr. Endang ya. Nama saya Rahmanto dari Sukabumi. Terima kasih atas waktunya. Mendengar dari presentasi Bu Endang masalah pengelolaan atau penanganan limbah, untuk kita kan lebih banyak ke peternakan ayam. Nah, kalau saya melihat kita punya kemasan vaksin kill itu besar ya. Nah, itu ternyata di farm itu nggak habis itu dalam satu botol vaksin kill. Nah, itu kadang masih disimpan, nanti mau dipakai lagi. Itu termasuk limbah atau masih bisa dipakai? Itu Bu Endang, terima kasih atas waktunya. Baik, saya akan coba jawab. Memang
hal-hal seperti itu banyak terjadi. Sebetulnya itu bisa dikategorikan limbah, tapi sebetulnya untuk masih bisa dipakai. Biasanya kita juga yang lain juga banyak melakukan hal tersebut untuk dalam hal penghematan mungkin ya Pak. Iya. Asal waktunya tidak terlalu lama, mungkin jeda waktunya tidak terlalu lama dan penyimpanannya baik ya, maksudnya di dalam lemari pendingin. Walaupun sebetulnya secara kita kalau sebagai produsen sih maunya itu dimusnahkan sehingga pakai yang baru. Baik, tentunya itu dikategorikan sebagai limbah Pak, harus dimusnahkan begitu. Mungkin begitu jawabannya. Jadi itu tergantung pilihan Pak Ramanto. Ya betul Bu Endang. Ya pengen kita sih namanya sudah dibuka ya harusnya habis ya. Kalau nggak habis ya dibuang. Terima kasih penjelasannya. Ya. Bisa juga untuk yang terakhir itu biasanya kita ini kan dengan dosisnya diperbanyak Pak ya, mungkin secara itu dibagi, misalnya harusnya 0,5 kita berikan 0,6 atau supaya beneran habis. Baik Bu Endang, makasih atas penjelasannya. Terima kasih Pak Ramanto untuk pertanyaannya. Puas ya Pak sama jawaban dari Dokter Endang? Baik, Cukup, ada Bu, lagi? cukup. Baik Pak, ada lagi yang lain yang mau bertanya dari fasilitasi Dokter Endang? Baik, kalau tidak ada lagi, mungkin Dokter Endang bisa langsung ke kesimpulannya aja. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mungkin saya tidak banyak menyebutkan produk-produk yang didistribusikan oleh PT Swadesi. Mungkin hanya Disinfekstar ya yang mungkin bisa kita hubungkan dengan masalah limbah ini. Saya mungkin akan menarik kesimpulan dari paparan di atas. Kesimpulannya adalah pembuangan dan pemusnahan limbah vaksin harus dilakukan dengan cara yang benar untuk mencegah risiko kontaminasi atau infeksi terhadap manusia, hewan, dan lingkungan. Pembuangan dan pemusnahan limbah ini merupakan bagian dari penerapan praktek biosecurity yang baik di peternakan dan di tempat pelayanan kesehatan hewan. Beberapa metode untuk pemusnahan dan pembuangan limbah vaksin sesuai dengan sifat dan karakter bahan biologis dan kimia yang terkandung dalam vaksin tersebut, serta fasilitas yang tersedia di farm atau di lingkungan misalnya di dinas terkait. Pembuangan dan pemusnahan limbah vaksin dan kegiatan vaksinasi meliputi isi vaksin serta wadah dan penutupnya, segel penutup wadah, kemasan, dan seluruh material yang tersisa dari kegiatan vaksinasi seperti sarung tangan, masker, swab, dan yang lain tidak dapat digunakan kembali. Penyimpanan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi yang baik sesuai dengan petunjuk akan meningkatkan manfaat vaksinasi serta mengurangi jumlah limbah vaksin dan limbah dari kegiatan vaksinasi. Demikianlah kesimpulan dari paparan di atas. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya dan mohon maaf jika ada salah kata atau informasi yang saya bagikan kurang lengkap. Saya kembalikan kepada moderator Bu Ika. Baik, terima kasih Dokter Endang atas kesimpulannya. Mudah-mudahan nanti banyak peternak yang menonton ya Bu, jadi mereka lebih untuk pengelolaan sampah vaksin dan yang lain ya. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu Audiens yang sudah ikut dalam presentasi pagi ini. Tetap semangat dan terima kasih. Selamat beraktivitas kembali.